Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a la'allakum tashkurun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini atau di kesempatannya ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas kita yang tentu saja aktivitas itu dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang tentunya kita mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, di mana di dalam pendidikan ada proses untuk mendewasakan orang-orang yang belum dewasa. Dengan adanya pendidikan, tentu orang-orang yang tadinya primitif akan lebih dewasa dan akan lebih modern. Di dalam Islam, pendidikan tidak hanya terjadi ketika anak itu sudah dilahirkan. Justru sebaliknya, di dalam Islam pendidikan itu dimulai ketika anak jauh sebelum dilahirkan. Maka dari itu ada dua periodisasi pendidikan Islam. Yang pertama, tarbiyah qabla al-wiladah. Lalu yang kedua adalah tarbiyah ba'da al-wiladah. Tarbiyah qabla al-wiladah adalah pendidikan pranatal atau bisa disebut pendidikan sebelum terjadi adanya pernikahan. Kemudian tarbiyah ba'da al-wiladah yaitu pendidikan pasca natal. Artinya pendidikan ini terjadi ketika sudah ada orangnya, dan tentu saja pendidikan ini terjadi ketika bayi itu sudah dilahirkan. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kupas satu persatu periodisasi pendidikan Islam. Nah, yang pertama adalah masa prakonsepsi. Pada masa prakonsepsi ini terjadi di mana kita sedang mencari jodoh. Itulah dimulai atau awal dari sebuah pendidikan di dalam Islam. Ketika kita mencari jodoh, tentu saja kita ingin mencari yang baik-baik. Ketika kita ingin mencari pasangan, tentu saja kita ingin mencari bobot, bebet. Supaya apa? Supaya nantinya generasi yang kita lahirkan menjadi generasi-generasi yang tentunya harapan kita. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, tungkahul mar'atu lil aba limaliha walinasabiha walijamaliha walidiniha fazfar bizatid din taribat siadak. Nikahilah olehmu akan 4 hal. Kita disuruh dalam hadis ini mencari pasangan yang dilandasi dengan 4 hal tersebut. Yang pertama, limaliha, karena hartanya. Memang nikah itu butuh harta, butuh uang dan sebagainya. Tetapi harta tidaklah dijadikan pondasi utama, landasan utama di dalam kita mencari pasangan. Niscaya kalau harta itu habis, maka kita pun hilang cinta kita kepada pasangan kita. Lalu yang kemudian adalah walinasabiha, karena keturunan. Boleh jadi ketika kita mencari pasangan, kita mencari keturunan yang baik-baik, darah biru, raden, dan sebagainya. Namun itu tidak bisa dijadikan landasan utama dalam mencari pasangan kita. Sebab
kalau seandainya orang-orang tuanya yang sudah yang berpangkat, yang punya jabatan, bahkan orang tuanya yang memiliki harta yang banyak, itu semua hilang, tentu saja kecintaan kita kepada pasangan kita akan hilang juga. Lalu wali jamaliha, yaitu karena kecantikannya. Tentu saja kecantikan ini adalah modal di mana kita dapat mencari pasangan kita. Dan tentu saja kita memandang pasangan kita yang pertama adalah karena kecantikan dan juga ketampanan. Namun hal ini tidaklah bisa dijadikan landasan utama di dalam kita mencari pasangan. Sebab kalau ketampanan itu hilang, kalau dia sudah berumur, yang tadinya cantik, ketika sudah umur 50 dia akan menjadi tua renta dan sebagainya, maka kecintaan kita juga hilang kepada pasangan kita. Maka kata Nabi, walidiniha, karena agamanya, fasfar bizati din taribat syadak. Kalau kamu memilih agamanya, niscaya kamu tidak akan celaka. Hal ini menandakan bahwa kita disuruh oleh Rasulullah SAW mencari pasangannya itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu proses yang pertama adalah masa prakonsepsi ini, di mana kita mencari pasangan itu yang harus sesuai dengan agama kita. Mencari pasangan yang agamanya yang kuat. Bukan hanya karena hartanya saja yang banyak, bukan karena keturunan yang bagus, dan juga bukan karena kecantikan saja, tetapi karena agamanya lah. Niscaya kalau agamanya kuat, maka tentu saja hal apapun tidak akan bisa digoyahkan. Karena apa? Karena dia memiliki pondasi agama yang kuat di dalam rumah tangganya. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, la tankihun nisa li husnihinna fa'asa husnuhunna ayyurdiyahunna wala tankihuhunna ala amwalihinna fa'asa awlahunna ayyudghiyanhunna wankihuhunna ala din wala amatun sauda hurma'u zatu din afdol. Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Bisa jadi kecantikannya itu merusak. Dan jangan pula menikah wanita itu karena harta-harta mereka. Karena bisa jadi hartanya menjadikan mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seseorang wanita budak berkulit hitam yang robek telinganya adalah lebih baik karena dia memiliki agama yang kuat. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa ketika kita mencari pasangan, memang kita butuh harta, memang kita butuh kecantikan, dan juga kita butuh yang namanya keturunan. Tetapi tidaklah bisa dijadikan landasan utama dalam hal mencari pasangan. Tentulah agama jua yang dapat kita jadikan landasan utama di dalam mencari pasangan kita. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada masa prakonsepsi ini kita disuruh untuk mencari pasangan yang baik-baik. Lalu kemudian dalam masa pasca konsepsi. Masa pasca konsepsi ini adalah di mana pendidikan itu dimulai ketika istri kita sudah dalam keadaan hamil. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Lalu kemudian dia menciptakan pendengaranmu dan menciptakan penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah An-Nahl ini bisa kita ambil pelajaran bahwa yang pertama sekali oleh Allah diciptakan ketika manusia berada di dalam rahim, maka yang pertama sekali diaktifkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah indera pendengarannya. Maka dari itu ketika istri kita hamil, maka yang terbaik adalah yang kita lakukan adalah memberikan atau mendengarkan bacaan-bacaan yang tentu saja sesuai dengan syariat Islam. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat beberapa penelitian mengatakan bahwa ketika seseorang ayah gemar membaca
buku, gemar membaca cerpen, namun ketika istrinya melahirkan, maka anaknya pun gemar membaca cerpen dan sebagainya. Hal ini menandakan bahwa telah aktif indera pendengarannya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 78 ini. Bukankah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, "Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Summa yakunu 'alaqah mithla dzalik, summa yakunu mudghah mithla dzalik, summa yursalu ilaihi malak fayanfukhu fihi ruh." Kata Rasulullah, sesungguhnya manusia ini dikumpulkan di dalam perut ibunya dalam keadaan yang pertama sekali ada nutfah selama 40 hari. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa kita selama dalam 40 hari itu seperti nutfah. Nutfah itu adalah darah yang masih mencair yang melekat di rahim. Lalu kemudian summa yakunu 'alaqah mithla dzalik. Lalu kemudian berupa 'alaqah, darah yang sudah membeku. Mithla dzalik, seperti itu pula, artinya selama 40 hari juga. Lalu kemudian summa yakunu mudghah. Lalu kemudian berupa mudghah, yaitu darah yang sudah berbentuk seperti makhluk lain. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril untuk meniupkan ruh ke dalam rahimnya seorang wanita. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dunia kedokteran bahwa ketika usia janin, usia kandungan itu sudah 120 hari, maka dia sudah aktif indera pendengarannya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa 40 hari dalam nutfah, 40 hari kemudian mudghah, dan 40 hari kemudian dalam keadaan alaqah. 40 kali 3 120 hari. Berarti sesuai dengan apa yang terjadi di dalam dunia kedokteran. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa ketika seseorang wanita sedang hamil, maka yang pantas yang harus dilakukan oleh ayah dan ibu atau suami dan istri, maka membacakan hal-hal yang baik. Tentu saja kita sebagai orang Islam membaca Al-Qur'anul Karim. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena indera pendengaran sudah aktif, maka ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, maka dia akan merekam di dalam mindsetnya, sehingga nantinya ketika dia dilahirkan, maka dia akan terbiasa juga membaca Al-Qur'an. Hal ini pernah terjadi di Iran. Ada dua orang anak kakak beradik yang berumur 10 tahun dan 11 tahun. Dia sudah hafal Al-Quran, bahkan tafsirnya dengan dua bahasa, Arab dan Inggris. Lalu kemudian kalau kita tanya, kira-kira kapan sempat mereka menghafalkan ayat Al-Quran, kemudian juga dengan tafsirnya Al-Quran bahasa Arab dan Inggris. Lalu kemudian setelah melakukan penelitian, ternyata ketika ibunya sedang hamil, maka ibunya dan ayahnya ini rajin membaca Al-Quran, rajin menghafalkan Al-Quran, sehingga anaknya pun lahir terbiasa menghafal Al-Quran. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah pendidikan pasca natal, tarbiyah ba'da al-wiladah, yaitu pendidikan setelah dilahirkan. Yang pertama adalah pendidikan bayi. Lalu apa saja pendidikan bayi yang diberikan kepada bayi tersebut? Yang pertama adalah mengumandangkan azan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Anan Nabi Shallallahu alaihi wasallam adzana fi uzunil Hasan ibni Ali yauma wulida wa aqama fi uzunihil yusra." Sesungguhnya Nabi mengazankan Hasan bin Ali saat dilahirkan, dan Nabi mengiqomahkan di telinga kirinya. Ini adalah merupakan hadis Nabi yang tentunya menjadi panduan kita ketika kita sudah melahirkan bayi, seorang istri,
maka yang terpantas yang harus pertama kita lakukan adalah mengazankan di telinga kanannya, lalu kemudian mengiqomahkan di telinga kirinya. Lalu kemudian apalagi yang harus dilakukan ketika bayi itu dilahirkan? Maka kita wajib mengeluarkan zakat untuk anak kita. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, faradha Rasulullah SAW zakatal fitri so'a min tamri aw so'an min syair ala abdi wal hurri wal zakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujil nasi ila shalah. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sak kurma atau 1 sak gandum kepada setiap budak atau orang-orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak-anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang berangkat sholat Idul Fitri. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu kewajiban orang tua ketika anak itu dilahirkan, maka selanjutnya adalah membayarkan zakat fitrah untuknya. Lalu yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua ketika bayi itu sudah dilahirkan? Mengakikahkannya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, An Salman ibn Amir Dobbi qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu ma'al ghulami aqiqah fa ahriqu anhu daman wa amitu anhul adza. Dari Salman bin Amir ad-Dobbi, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap anak itu ada akikahnya, maka sembelilah binatang akikah untuknya dan buanglah kotoran darinya, artinya cukurlah rambutnya. Itu yang dilakukan. Jadi mengakikahkan. Yang keempat adalah memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi yang keempat ini adalah memberikan nama yang baik-baik. Artinya apa? Ketika bayi sudah dilahirkan, kita sudah mengazankannya, kita sudah mengeluarkan zakat, lalu kita sudah melakukan akikahnya, maka selanjutnya adalah kita memberikan nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Tentu saja nama ini adalah sangat penting, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan nanti di yaumil akhir nanti bahwa kita akan dipanggil, nama-nama kita berdasarkan nama bapak kita dan nama-nama kita. Dan dalam satu hadis Nabi ini disebutkan, maka Rasulullah SAW pernah mengatakan nama yang paling disukai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Inilah tarbiyatul aulad, pendidikan anak dalam Islam. Yang pertama ada pendidikan perinatal, tarbiyah qabla al-wiladah. Yang kedua adalah tarbiyah ba'da al-wiladah, pendidikan pasca natal. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.